بسم الله الرحمن الرحيم والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian Masjid Al-Ahnaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di dalamnya ada 42 hadis yang sekali lagi hadis-hadis yang memiliki dua syarat, yaitu pertama singkat dan padat, jawami al-kalim, yang kedua berisi atau mengandung tentang perkara-perkara pokok-pokok dalam agama kita. Jadi kalau kita sudah memahami, mempelajari dengan baik 42 hadis ini, maka itu berarti kita telah memahami pondasi atau pokok-pokok, ya, dasar-dasar di dalam agama kita ini. Karena itu kitab ini diajarkan di pesantren-pesantren, Pak. Diajarkan di hampir semua pesantren-pesantren karena isinya begitu bermanfaat, karena ia menyangkut kaidah-kaidah penting, kaidah-kaidah dasar, pokok-pokok dalam agama kita yang mulia ini. Baik, hadis yang keempat, kalau saya tidak salah ya Pak ya, hadis kemarin kita hadis yang ketiga tentang rukun Islam Pak ya, betul ya, tentang rukun Islam. Dan sekarang kita bahas tentang hadis berikutnya, yaitu tentang penciptaan manusia dan takdir yang ditetapkan Allah kepada mereka. Baik, hadis ini datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yang menarik jamaah, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud ingin menyampaikan hadisnya, beliau mengatakan, aku mendengar atau Rasulullah SAW menuturkan kepada kami, dan beliau mengatakan as-sadiqul masduq. As-sadiqul masduq, yang artinya orang yang benar dan dibenarkan perkataannya. Nah, ini apa bedanya? Kenapa Nabi Ibnu Mas'ud menekankan ini? Karena apa yang ingin dia sampaikan adalah yang dia dengar dari Nabi SAW tentang perkara-perkara yang menuntut kita untuk mengimaninya. Karena perkara gaib. Apa itu? Tentang adanya proses penciptaan manusia di dalam rahim, ya, tahapan-tahapannya sampai ditiupkan ruh. Kemudian tentang takdir, ya, nanti adalah ini dua-duanya adalah perkara gaib. Maka maka Abdullah bin Mas'ud ketika mensifati Nabi SAW, beliau mengatakan wa huwas sadiqul masduq. Dia adalah shadiq. Apa itu shadiq? Shadiq ini adalah orang yang benar ketika mengucapkan sesuatu. Ya, jadi kalau dia berbicara semuanya tidak ada dusta, tidak ada yang bengkok, semuanya apa yang beliau ucapkan adalah sesuai dengan kenyataan, dia nggak berdusta. Al-masduq, yang dibenarkan perkataannya, kata para ulama, maknanya apa yang dia datangkan dari Allah Azza wa Jalla itu benar, dibenarkan. Itu bedanya Pak ya. Kalau shadiq itu apa? Menyangkut sifatnya pada dirinya, melengket dengan dirinya. Adapun al-masduq adalah berita yang dia sampaikan kepada kita, kita benarkan. Oh, dia benar. Ya, karena Nabi SAW membawakan kepada kita berita-berita dari langit, Pak. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman seperti ini, Allah berfirman seperti ini. Ini semua berita. Maka dia adalah orang yang dibenarkan apa yang dia sampaikan kepada kita semua. Nah, perkara apa itu Bapak-bapak? Adalah perkara gaib, yaitu tentang penciptaan manusia. Kata Nabi SAW, ya, mana? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya seorang dari kalian akan dikumpulkan penciptaannya, yakni penciptaannya itu di dalam rahim ada proses tahapan-tahapan.
arba'ina yauman nutfah, yakni 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu adalah air. Jadi bertemunya air sperma dengan ovum ini menyebut dengan nutfah, air yang basah gitu ya. Nutfah. Ya. Kemudian setelah itu kata Nabi, "Tsumma yakunu ya alaqatan misla dzalika." Kemudian setelah itu akan menjadi alaqah, darah yang membeku. Alaqah itu darah yang membeku selama 40 hari juga. Kemudian "Tsumma yakunu mudghatan misla dzalika." Kemudian 40 hari berikutnya ia akan menjadi mudghah. Mudghah itu dalam bahasa Arab daging yang bisa digigit. Ya, artinya dia masih lembek, enggak daging yang mengeras. Kemudian proses selanjutnya, tsumma yursilu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian diperintahkan Allah untuk menuliskan ya 4 perkara, yaitu takdirnya. Pertama adalah rizkihi, bikatbi rizki, menuliskan rezekinya. Kemudian wa ajalihi, kapan dia meninggal, ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya, amal apa yang akan dilakukan di dunia. Wa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia orang yang celaka, yakni masuk neraka, atau sa'idun, atau dia bahagia, yaitu masuk surga. Kemudian berikutnya, fa wallahi, ya, sebagian ulama mengatakan kalimat ini adalah kalimatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan ini kalimat ini, sumpah ini adalah sumpahnya Abdullah Ibnu Mas'ud ketika mengomentari hadis ini. La ilaha ghairu, yang tidak ada ilah selainnya. Ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai surga itu dengan jaraknya sejengkal. Ya, ini sejengkal Pak, seperti ini. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka catatan takdirnya mendahulinya. Faya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, lalu dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, ini berbuat dosa, lalu ia masuk surga, ia masuk neraka. Jadi ada orang sepanjang hidupnya melakukan pekerjaan amal-amalan yang baik, sampai kata Nabi, sampai dan menurut hadis ini 1 jengkal lagi masuk surga. Tapi kemudian ternyata dalam catatan takdirnya ia ditetapkan sebagai penduduk neraka, maka dia ditakdirkan melakukan dosa, kemudian dia meninggal di atas dosa itu, lalu dia masuk neraka. Su'ul khatimah, ya. Kemudian sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, ada di antara kalian yang mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai neraka tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka didahului, catatan takdirnya telah mendahului. Ya, ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir sudah selesai semua Pak. Ya, maka fayamalu bi amali ahlil jannah, maka ia beramal dengan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, lalu dia pun masuk ke dalamnya, yaitu masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya mengandung beberapa pelajaran yang sangat berharga bagi kita ikhwan. Di antaranya adalah perkara gaib tentang tahapan penciptaan manusia. Dan ini juga sesuai dengan, kalau tadi di sini ada 4 tahapan Pak ya, nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian peniupan ruh, yang itu 120 hari. Oleh karenanya kita dapati wanita kalau meninggal suaminya, cerai mati, janda mati maksud saya, berapa masa iddahnya Pak? Wanita ini berapa lama menunggu untuk bisa menerima pinangan laki-laki lain? 4 bulan 10 hari Pak. 4 bulan 10 hari. Ada 10 harinya. Kenapa? Karena ini untuk ini tadi 120 hari. Agar untuk memastikan bahwa rahim wanita itu tidak ada air mani dari suaminya yang sudah meninggal. Sehingga nanti bercampur suaminya yang baru.
Tidak bisa dibedakan mana anak ini nasabnya ke suami yang lama atau suami yang baru. Maka 4 bulan 10 hari untuk memastikan tidak ada janin di dalamnya. Ya, karena itu tadi jumlah ini 40 hari nutfah. Dan ini wallahu taala alam, Bapak-bapak mungkin bisa baca kalau yang ini bahwasanya ini sesuai dengan temuan ilmu kedokteran yang ditemukan hari ini. Padahal Nabi SAW mengucapkan dia adalah seorang yang baca tulis aja pun tidak tahu. Tapi beliau SAW menyampaikan kepada kita apa nih, dan dibenarkan oleh ilmu kedokteran mutaakhir sekarang ini. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW adalah mendapatkan ini dari siapa? Dari Rabb Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui makhluk yang Ia ciptakan. Ini nutfah. Kalau dalam Al-Mu'minun Pak disebutkan dari yang pertama min sulalatin min tin, saripati tanah. Loh Ustaz, yang tadi mengatakan dari air mani, ini kok dari saripati tanah? Kata Allah, kami menciptakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami menciptakan manusia saripati yang berasal dari tanah. Terus tadi itu dari air. Yang mana yang benar Pak? Ada yang bisa tahu Pak? Yang benar kalau yang saripati tanah itu adalah Nabi Adam. Hanya Nabi Adam yang dari saripati tanah. Adapun kita dari air mani. Jadi Allah Ta'ala ketika menciptakan Adam mengambil beberapa jenis tanah. Lalu dikumpulkan kemudian diciptakanlah Adam. Yaitu Nabi SAW disebutkan maka Adam pun anaknya sesuai dengan karakter tanah. Tanah itu macam-macam Pak ya. Ada yang lembek, ada yang keras, ada yang subur. Ya ini tanah itu ada yang kalau ditanam mudah. Ya, begitulah manusia katanya. Ada wataknya kalau dikasih kebaikan, kebenaran dia mudah menerimanya. Ada yang keras, ada yang ini. Mohon maaf ini bercanda Pak. Ini bercanda Pak ya. Jangan dimasukin ke hati. Katanya begitu juga kalau ada manusia suka berantem berarti dia dari tanah sengketa katanya Pak ya. Jadi watak kita itu seperti tanah ya. Nah ini tanah gusuran. Wah itu cepat kaya Pak ya. Baik, dari kemudian Allah kata summa ja'alnahu nutfah. Nutfah ini tadi Pak. Jadi air mani laki-laki dengan air mani perempuan yang bercampur. Itu selama 40 hari. Proses itu bercampur jadi setetes ya. Makanya ikhwan kita ini Allah Ta'ala menyebutkan ini dalam Quran untuk membuktikan bahwasanya aku mampu membangkitkan engkau dari kiamat. Kan orang kafir mengingkari adanya kebangkitan. Allah Ta'ala katakan kamu dulu tidak ada. Dan proses penciptaan dari air yang setetes gitu loh. Itu bisa menjadi gede begini. Jika Allah Ta'ala mampu menciptakan engkau dari setetes mani, Allah Ta'ala juga mampu mengembalikan penciptaan itu. Dengan tulang ekor kita yang tidak dimakan tanah itu. Dari situ Allah menciptakan kembali. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian 40 hari berikutnya adalah apa Pak? Alaqah. Alaqah itu bahasa Arabnya adalah darah yang membeku. Ya, darah yang membeku, alaq, atau darah yang menggantung. Wallahu a'lam. Karena memang kita lihat kalau dilihat katanya secara ini itu janin yang itu menempel di rahim seperti menggantung. Masya Allah Pak ya, luar biasa. Kemudian setelah itu 40 hari menjadi kata Allah Azza wa Jalla. Lihat nih penciptaan Allah dalam surah Al-Mu'minun Pak ayat 12 sampai 14. Ya, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kami jadikan saripati air mani itu disimpan di tempat yang kokoh. Di mana? Rahim, Pak. Allah Ta'ala menyebut tempat yang kokoh. Memang tempat yang paling aman, Pak. Jadi perempuan itu kalau jatuh apa ya, selama dia tidak terlalu fatal, dia masih bisa di situ. Masih bisa aman janin itu di tempat yang kokoh. Kemudian tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata idhama. Setelah jadi segumpal darah lalu kemudian jadi segumpal daging. Lalu daging ini kata Allah fakasawnal 'idhama lahma. Lalu segumpal daging kami jadikan tulang belulang Tulang belulang dulu. Kemudian tulang belulang itu lalu kami bungkus dengan daging. Ya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain seperti kita sekarang ini sudah ada mulai bentuk manusianya. Ya. Ya, lalu Allah katakan tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian setelah itu engkau akan jadi mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian engkau akan dibangkitkan lagi. Jadi Allah Ta'ala
Bagaimana tahapan Allah Ta'ala menyampaikan pesan dari tidak ada. Bahkan tidak ada manusia itu kata Allah, lam yakun syai'an mazkura, tidak pernah disebut. 100 tahun yang lalu Pak ada yang menyebut-nyebut kita, enggak ada. Kata para ulama ini menunjukkan ketidakadaan yang parah. Ada sesuatu Pak tidak ada tapi masih disebut-sebut. Ini kita jangankan tidak ada, disebut pun enggak ada. Ini ketidakadaan yang parah. Lalu menjadi ada. Lalu kemudian Allah Ta'ala akan bangkitkan nanti di hari kiamat kelak nanti. Baik, ini pelajaran pertama. Dan ini Masya Allah Pak, tidak layak kita untuk sombong. Ya, Allah Ta'ala makanya dalam Al-Quran juga katakan mimma immahin, air yang sangat hina Pak. Yang kalau air mani itu Pak ada di atas meja gak ada yang mau nyentuh Pak, jijik. Air yang menjijikkan. Lalu kemudian kita mau sombong, asal penciptanya dari air. Bagaimana kita mau sombong? Air yang Allah katakan air yang hina, menjijikkan. Lalu Allah Ta'ala menciptakan kita dari situ semua. Kemudian juga Pak ada satu faedah fikih di sini adalah tidak bolehnya menggugurkan kandungan Pak. Ada khilaf ulama Pak tentang perkara ini. Namun yang benar adalah sejauh di bawah 40 hari pun tidak boleh Pak. Ya, karena walaupun dikata belum ada rohnya, tetap tidak boleh karena dia sudah dalam bentuk proses penciptaan. Nah, ada orang yang sudah, aduh, kebobolan istri saya Ustadz. Nah, kita sudah ini supaya ini ternyata harus kemudian digugurkan, tidak boleh. Nah, apalagi kalau di atas 4 bulan sudah ada rohnya. Nah, ya sebagian ulama katakan di bawah 40 hari di bawah 120 hari masih boleh. Kita katakan tetap tidak boleh, ini pendapat yang kuat. Karena dia sudah menjadi proses penciptaan. Apalagi kalau tidak ada alasan yang kuat. Boleh semuanya jamaah di bawah 120 hari, boleh kalau ada alasan medis dokter yang terpercaya yang betul-betul meyakinkan bahwasanya kalau tidak digugurkan maka akan mengancam keselamatan ibunya. Itu satu-satunya jalan. Ya, tapi kalau cuma pertimbangan ya bocor, kemudian takut nanti ini, takut tidak bisa ngasih rezeki, ini tidak boleh Pak. Walaupun di bawah 120 hari. Ya, sebagaimana kita lihat sekarang Pak, ternyata banyak klinik-klinik pengguguran kandung aborsi, waduh dibuat. Nah ini apa bedanya dulu dengan orang jahiliyah? Kalau orang jahiliyah masih bagus Pak, setelah lahir baru dia bunuh. Kita baru dalam janin sudah dibunuh. Lebih kejam hari ini orang. Faidzal mau'udatu su'ilat, kata Allah, anak-anak perempuan nanti akan ditanya biayyi dzambin qutilat, kenapa dia dibunuh? Yaitu orang-orang jahiliyah dulu. Hari ini lebih jahiliyah lagi Pak kita ini. Masih dalam kandungan sudah dibunuh. Bahkan dulu orang Arab Pak setelah dia gede baru dibunuh. Nah ini kita masih baru janin sudah digugurkan. Ini tidak boleh Pak. Apalagi lebih tidak boleh lagi kalau sudah 120 hari. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah lebih 120 hari, bagaimana kalau dia gugur misalnya? Apakah disolatkan dimakamkan? Wallahu alam, iya. Walaupun ada ulama mengatakan kalau lahir keluar baru boleh disolatkan, tidak ya. Walaupun dia misalnya digugurkan dan lebih dari 120 hari, misalnya 5 bulan, 6 bulan dia keguguran, maka ia dihukumi tetap disolatkan, dikafani dan dikuburkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian di sini juga Pak ada peniupan roh ya. Dan ini perkara yang roh itu adalah ciptaan Allah Subhanahu makhluk. Ya Allah Taala katakan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang kepadamu ruh. Katakanlah ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberi ilmu kecuali sedikit. Ruh ini Pak, ini yang membuat kita ini bisa bergerak. Yang menjadikan kehidupan kita ini bisa hidup adalah karena adanya ruh. Dan memang di dunia ini Pak, alam ruh sudah pernah ada. Ruh kita ini sebelum ditiupkan itu berjanji, ada perjanjian dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, ruh inilah yang kemudian Pak, ketika berpisah dengan jasad, dia ada di alam alam barzakh. Yang kata para ulama mereka hidup. Makanya Allah Ta'ala katakan, jangan kau sangka orang yang mati di medan perang, mati syahid itu adalah mati. Kata Allah, bal ahyaun, mereka hidup. Bukan hidup dunia. Ini salah pahamnya orang Pak. Makanya sebagian orang Pak mendatangi kuburan orang-orang soleh misalnya, mereka mengatakan masih hidup. Iya, tapi tidak bisa berhubungan dengan kita. Dia di alam barzakh di mana kehidupannya alam barzakhiyah, alam rohani. Yang kata para ulama ya mereka saling mengunjungi, ada nikmat mereka rasakan. Sebaliknya orang kafir juga merasakan azab kuburnya. Kalau dunia itu dominannya adalah jasad, ruh kita mengikuti. Makanya Pak kalau kita merasakan kelezatan jasad dia, ruh merasa enak.
Nah sebaliknya di alam barzakh kata para ulama adalah yang dominan adalah ruh, adapun jasad mengikuti, terkadang bahkan tidak ada. Kita dapati Fir'aun diazab di alam barzakh walaupun jasadnya masih ada sekarang. Tapi dia diazab. Ya, itu roh. Nah, adapun di akhirat sempurna antara jasad dan rohani kita ini. Jadi yang namanya mati dalam Islam itu adalah berpisahnya jasad. Yaitu definisi meninggal dalam Islam adalah ruh dan jasad dipisah, diambil jasad ruhnya, lalu jasadnya ditaruh di tanah, dikuburkan. Adapun ruhnya masih ada. Ya, ruh kita ini masih ada. Makanya Nabi mengatakan ruh itu, orang mukmin itu seperti ruh yang saling berkenalan, seperti pasukan yang bisa ini. Ruhnya orang mukmin. Kalau di alam ruh, dulu di alam ruh, kita ini pernah di alam ruh sebelum ditiupkan. Itu bisa saling mengenal, maka di dunia itu bisa saling mengenal juga. Ya, itu. Di alam barzakh pun juga bisa saling mengunjungi, saling mengucapkan kabar bagaimana ruh kita itu. Ada mana ruh itu? Perkara yang ada yang tahu. Karena Allah Ta'ala katakan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Itu urusan Robku. Tapi yang jelas kita ini ada ruhnya. Ini yang membuat kita bisa bergerak. Nah, kemudian di hadis berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Azza Jalla, kemudian Nabi SAW mengatakan wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Nah ini wajibnya kita beriman kepada takdir Pak. Takdir ini kan macam-macam Pak. Ada takdir lauhul mahfuz, ada takdir yang tadi ini. Jadi induknya itu di lauhul mahfuz. Ini servernya. Ini tidak berubah ini. Kemudian takdir ini kemudian dicicil Pak. Ada pada saat kita di jalan ini. Ya, kemudian takdir umuri, takdir pada saat malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala juga tetapkan takdir kita. Ada takdir harian kita. Tapi ini tidak akan berbeda dengan takdir yang ada di azali, lauhul mahfuz. Yang Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala telah mencatat seluruh takdir 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi Pak. Kata Nabi, rufi al-aqlam, pena sudah diangkat. Gak ada lagi penulisan takdir. Wajaffatil ashab, lembaran-lembaran sudah kering. Nah, maka Bapak Ibu sudah selesai takdir kita. Cuman yang malaikat tadi itu 4 tadi Pak ya. Apa tadi Pak? Rezeki, ajal, amal dan surga atau neraka. Ini diambil dari lauhul mahfuz, ditetapkan. Nah, maka Bapak Ibu wajib kita beriman kepada takdir ini Pak. Dan bahkan termasuk rukun iman yang ke-6. Pokok keimanan Pak. Pertama Pak, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui seluruh perkara. Itu dulu Pak. Ini rukun beriman dengan takdir Pak ya. Hati-hati Pak. Ini beriman kepada takdir adalah perkara pelik yang sering orang salah paham. Makanya ada 2 golongan ekstrim. Yang satu menafikan takdir. Mereka mengatakan manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Ya, Allah tidak turut campur. Ya. Kemudian yang satu lagi mengatakan manusia hanya wayang. Kita nggak punya kehendak, semuanya kehendak Allah. Nah, ahlus sunnah berada di tengah-tengah. Bahwasanya kita menetapkan adanya kehendak Allah. Ya, Allah Ta'ala menetapkan bahwasanya manusia bisa berkehendak. Tapi pada saat yang sama kita meyakini bahwasanya kehendak manusia itu sudah diketahui oleh Allah Azza Jalla. Kehendak Allah tidak lepas. Makanya Allah katakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul alamin. Tidaklah kalian menghendaki kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita ini Pak, kita punya tadi kehendak nih azan berkumandang. Ada 2 pilihan, sholat berjamaah atau tidak Pak? Pilihan di kita kan, tidak ada yang memaksa kita. Nah, tapi ingat, apapun pilihan kita itu sudah pertama diketahui Allah. Jangan merasa Allah nggak tahu. Makanya ada orang mengatakan takdir itu kalau sudah terjadi baru sebut takdir. Wah, ini bahaya. Ini menyimpang kalau begini. Nggak ada takdir itu ya kalau kau sudah lakukan, itu baru takdirmu. Seliru. Allah sudah mengetahui Pak, ini pertama. Semua perkara sebelum diciptakan Allah sudah tahu. Yang kedua, Allah telah menuliskannya. Al-Kitab, yaitu di kitab Lauhul Mahfuz. Karena Nabi mengatakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah apa? Pena. Lalu diperintahkan menulis semua takdir manusia. Kemudian yang ketiga adalah menghendaki, kehendak. Makanya kita selalu mengatakan insya, tidak ada sesuatu Pak kecuali atas kehendak Allah. Nggak ada yang bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Termasuk Bapak bisa sholat berjamaah ini. Kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Kita menghendaki, Allah nggak menghendaki, nggak mungkin.
Makanya kita selalu mengatakan insya jika Allah berkehendak. Karena kita meyakini kehendak Allah yang pasti terjadi. Adapun kehendak makhluk belum tentu. Kalau saya sama Pak, saya pengen nikah lagi saya Pak. Cuman nggak berani. Kalau kehendak Allah, apapun yang Ia kehendaki, fa'alul lima yurid. Ia maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Kalau kita Pak, belum tentu semua yang kita inginkan bisa kita laksanakan. Kemudian yang keempat adalah mengimani bahwa seluruh apa yang terjadi adalah makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang cuman Allah Ta'ala memberikan kita potensi pilihan. Tapi ingat, seluruh pilihan kita tidak lepas dari empat tadi ini. Pertama, Allah sudah tahu. Yang kedua, Allah yang telah menulisnya. Yang ketiga, Allah yang menghendaki. Empat, Allah yang menciptakan perbuatan kita itu. Tapi tetap kita memiliki kehendak dan perbuatan. Cuma kehendak dan perbuatan kita tidak lepas dari empat ini. Ya Pak ya? Nah, mari kita lihat sedikit lagi Pak. Aduh, banyak sekali ini hadisnya. Apa empat perkara itu adalah rezeki Pak. Makanya jangan pernah khawatir dengan rezekimu Pak. Kata Nabi SAW, Innallah, tidaklah seorang makhluk diwafatkan hatta tustaufa rizqah. Sampai disempurnakan rezekinya. Jangan khawatir dengan rezeki kita Pak. Allah sudah atur Pak. Makanya ada cerita, ada seorang laki-laki masuk ke sumur, terjatuh dalam sumur, diselamatkan penduduk kampung. Setelah dikasih minum susu kambing 1 gelas, dia praktekkan bagaimana tadi jatuh. Ternyata jatuh beneran Pak, jatuh lagi yang kedua kalinya, mati Pak. Kata para ulama, kenapa dia tidak mati di awal? Karena dia masih punya jatah rezeki 1 susu kambing. Masya Allah Pak, lihat. Makanya kata Nabi SAW, jangan engkau merasa lambat rezekimu. Rezekimu tidak akan dikurangi dan ditambah selama engkau hidup. Makanya Nabi mengatakan tugasmu adalah fa'ajmilu fit talab. Perbagus cara mencarinya. Jangan mencari yang haram. Sudah ada rezeki kita Pak. Nah beda di Indonesia Pak. Aduh Ustadz, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ini. Sudah ditetapkan. Tugas kita adalah memperbagusnya Pak. Nah kemudian jangankan rezeki manusia, rezeki binatang Bu. Kata Allah, wa kayyim min dabbatin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Tidak ada yang melata di muka bumi ini melainkan Allah telah menetapkan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah mengetahui di mana dia berdiam dan di mana dia menyimpan rezekinya itu. Semuanya kata Allah kullum fi kitabim mubin. Semuanya sudah tertulis di kitab nyata itu lahul mahfuz Pak ya. Kata disebutkan Nabi SAW mengatakan inna rizqa la yatlubul abda, sesungguhnya rizki akan mengejar seorang hamba sebagaimana ajal. Kita ini Pak selalu percaya sama ajal. Kalau saya di mana, tapi kalau rezeki uluran nggak, kadang-kadang ngoyo. Maksud saya kadang-kadang nggak percaya bahwa ada rezekinya, sehingga rela menerjang yang haram. Padahal rezeki ajal itu sama-sama takdir Pak. Ya kalau ajal ada waktunya, sebagaimana rezeki juga ada bagian kita. Rezeki mengejar manusia, sebagaimana manusia juga akan dikejar oleh kematian. Kemudian ajal juga begitu Pak, dimanapun kita berada, dimanapun kita mau lari, kemanapun ada. Kata Allah, fa innahu mulaqikum. Lihat perkataan Allah. Allah Ta'ala katakan, dia yang akan mendatangimu, mati akan mendatangimu. Subhanallah Pak. Mau lari kemana? Kematian yang akan mendatangi kita. Bukan kita yang mendatangi kematian. Mati akan mencari dan kalau sudah waktunya. Kemudian juga amal kita Pak. Allah telah mencatat setiap amal-amal makhluknya, baiknya, buruknya, ya. Akan tetapi setiap makhluk, ya, makhluk Allah pasti akan beramal, amal baik atau amal buruk, ya. Kemudian yang keempat adalah apakah kita ini celaka atau bahagia Pak. Ini sudah ditetapkan. Celaka itu artinya apa? Masuk neraka. Ya, kemudian bahagia itu artinya masuk surga. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau begitu Ustadz, untuk apa kita beramal? Nah, kan sudah dipastikan kita ini penduduk surga atau penduduk neraka Pak. Pertanyaan ini sudah ditanya oleh para sahabat. Apa kata Nabi SAW? I'malu fa kullum muyassarun lima khuliqalah. Tugasmu beramal karena semua Allah akan mudahkan menurut apa yang Allah takdirkan kepadanya. Makanya Allah, kemudian Nabi SAW membaca ayat, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ. Siapa yang bersedekah, membenarkan di surga, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke sana. Sebaliknya juga begitu Pak. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, mendustakan adanya hari akhirat, maka akan di jalan. Semua kita ini Pak ada jalannya.
Maka Bapak Ibu, kalau penduduk neraka akan dimudahkan jalannya menuju ke sana. Begitu juga dengan penduduk surga, akan dimudahkan jalannya. Maka Bapak-bapak, Masya Allah, saya berharap semoga dimudahkannya kita sering berjamaah. Dan ini perkara yang berat bagi sebagian orang, Pak. Soal berjamaah itu berat, Pak. Ya, semoga itu menunjukkan bahwasanya ini jalan kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada orang susah sekali, Pak, suruh dengar pengajian. Susah sekali disuruh sholat berjamaah, susah. Barangkali memang takdirnya ke situ. Maka tugas kita adalah menjemput amal, Pak. Kita beramal, Pak. Kemudian yang kedua, perkara takdir itu perkara gaib, bukan urusan kita. Bagaimana kamu tahu, Ustadz, saya nggak usah beramal. Mungkin percuma saya masuk sholat terus kalau saya ternyata penduduk neraka. Pertanyaan adalah, dari mana kau tahu penduduk neraka? Ya kita nggak tahu. Ya udah, makanya tugas kita, kata Nabi, i'malu, beramal kalian, ya. Meskipun manusia telah ditentukan penghuni surga atau penghuni neraka, namun kita tidak boleh bergantung kepada takdir ini. Termasuk juga, Pak, kita tidak boleh bergantung beralibi takdir dalam perkara maksiat. Ya, saya pernah lihat viral tuh, Pak, ada seorang mencuri di salah satu supermarket. Ditanya oleh satpam, kenapa kamu mencuri? Ini sudah takdir Allah, Pak. Itu boleh. Ini tidak boleh. Ya, yang kita hanya boleh mendalilkan takdir kalau dalam masalah musibah, Pak, ya. Kita kalau ada musibah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian hadirin, kemudian diantaranya lihat nih, ini juga pentingnya husnul khatimah. Kata beliau, sesungguhnya ada seorang melakukan amal-amalan penduduk surga. Ya, tinggal sejengkal masuk surga, ternyata takdirnya dia beramal. Di sebelum dia meninggal, Pak, dia beramal amalan penduduk neraka, maka dia masuk neraka. Apa yang kita petik dari sini, Bapak Ibu? Pentingnya kita memfokuskan diri mencari husnul khatimah. Bahkan para ulama mengatakan, Pak, ini kesibukannya para orang-orang soleh. Semua nabi-nabi dan rasul, Pak. Nabi Yusuf pernah berdoa, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku seorang muslim, golongkan aku bersama orang-orang soleh. Ini Nabi Yusuf, Pak, yang ia ini khawatir mati tidak di atas Islam. Padahal dia sudah teruji, Pak, diuji dengan perempuan dia lulus, diuji dengan penjara dia lulus, diirin sama saudara-saudara dia lulus dari ujian itu, fitnah itu. Dia tidak tergelincir imannya, tapi ia tetap khawatir jangan sampai meninggal. Jadi kesibukannya orang-orang soleh, orang-orang berilmu adalah sibuk memikirkan apakah dia nanti bisa husnul khatimah atau tidak, Pak. Wa innamal a'malu bil khawatim, kata Allah kata Nabi SAW, sesungguhnya amal yang tergantung ujungnya. Banyak contohnya, Pak. Siapa contohnya, Pak? Kata Nabi SAW, ada orang yang membunuh 99 jiwa, bahkan sudah 100 jiwa, Pak. Dan baru berniat bertobat, dia belum sempat beramal. Baru berniat bertobat, lalu disampaikan kepadanya, kau pergi ke negeri, ada di sana orang baik, bertobat di sana. Dalam perjalanan dia meninggal, ternyata masuk surga, Pak. Bayangkan, Pak, 100 orang, 100 jiwa, bukan 1 jiwa dia bunuh, 100 jiwa. Tapi dia tukang sihirnya Firaun, Pak. Puluhan tahun jadi tukang sihir. Pagi hari masih sihir. Siang hari dia bertobat, beriman kepada Allah. Melihat mujizat Nabi Musa. Sore hari disalib sama Firaun. Cuma setengah hari beriman, Pak. Subhanallah. Lihat ini luar biasa indahnya. Sebaliknya jangan juga kita seperti ini, Pak. Kita pesantren 6 tahun. Mahasiswa, luar biasa, Pak. Soleh. Tiba-tiba suatu ketika kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah dan Allah wafatkan di atas itu, Pak. Waliyatubillah. Kata Nabi, manusia tergantung dengan amal yang terakhir. Wa innamal a'malu bil khawatim. Ada lagi contoh, Pak. Apa lagi itu ya? Contoh seorang laki-laki di perang Uhud, Pak. Ya, dia masih kafir, lalu dia pakai baju besinya datang ke perang Uhud, datang kepada Nabi, saya ingin perang. Kata Nabi, kau masuk Islam dulu. Akhirnya dia masuk Islam. Lalu dia berperang dan dia meninggal, Pak. Kata Nabi, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini amalnya sedikit tapi pahalanya banyak, yaitu surga Allah SWT. Cuma beberapa saat beriman, Pak. Bahkan belum sempat sholat 5 waktu, Pak. Belum sempat sholat tapi dia masuk surga. Jangan ditiru, Pak, ya. Bayangkan, Masya Allah, Pak. Inilah pentingnya husnul khatimah. Dan harusnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini yang harus menjadi perhatian besar kita ini. Kita khawatir, Pak, suatu ketika kita ini soleh, kita ini Masya Allah, Pak, zohirnya Masya Allah. Tapi kita tidak tahu fitnah ini tidak akan pernah lepas dari kita, Pak. Fitnah ini luar biasa, Pak. Fitnah harta, kita nggak tahu, Pak, kita tergelincir nanti. Fitnah syahwat, fitnah perempuan, fitnah ini, fitnah itu. Fitnah aliran sesat, Pak. Ini sekarang aliran sesat banyak banget, Pak. Lalu kita tergelincir dan mati di atas itu. Waliyatubillah.
Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita betul-betul ya mencari ya husnul khotimah ini. Nah, saya kira ini Pak pas jam 1, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadisnya cukup panjang sebetulnya, tapi mudah-mudahan bisa, dan ini menunjukkan Pak pentingnya kita meyakini takdir kita. Ya, takdir telah selesai dan hendaknya kita senantiasa, apa hikmahnya kita beriman kepada takdir, agar kita tidak mudah kecewa, sedih dengan apa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, apa yang kita dapatkan hari ini tidak akan pernah lepas dari, bukankah setiap selesai sholat kita selalu mengatakan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah tetapkan, dan tidak ada yang bisa menetapkan apa yang Allah cegah. Ya, apa yang kita lakukan adalah semuanya karena itu kita senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan hadirin, mudah-mudahan Allah taala berikan kita kebaikan, berikan kita taufik di atas amal soleh, sehingga kita diantara kata Nabi SAW, diantara hal yang bisa menyebabkan kita husnul khatimah adalah menyembunyikan amal-amal soleh kita, Pak. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang punya kemampuan untuk menyembunyikan amal soleh, sembunyikan. Kenapa? Karena ini bisa membuat kita mati di atas husnul khatimah. Di antaranya jamaah adalah melazimi sholat berjamaah. Kata Nabi, intizarus sholat ila sholat, kasrutul khuta al masjid. Banyak menunggu sholat di waktu berikutnya, kemudian berbanyak langkah ke masjid. Kata Nabi, siapa yang melakukan itu, mata bi khairin aw asya bi khairin. Matinya akan baik dan hidupnya juga akan baik. Nah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita topik. Ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah ditakdirkan Allah tidak ada yang bertanya ya. Jadi masalah takdir ini Pak, masalah yang sering pelik, sulit orang memahaminya ya. Sehingga bisa terjadi ekstrim, tidak percaya takdir, sehingga orang ini merasa sombong ya. Sebaliknya ada yang ya merasakan bahwa ini semua ya, sehingga ya, Allah bantah dengan kalimat ini, wa ma tasyauna illa an ayyasha'al. Tidaklah engkau berkehendak. Nah, itu penetapan, berarti manusia punya kehendak. Illa ayyasha'allah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.